Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldi dari Prodi Informatika, ingin menyampaikan materi tentang teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Kita akan melihat pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Yang pertama, teknologi informasi adalah perangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Hack dan Kane tahun 1996. Yang kedua, teknologi informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah data dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Menurut Wilkinson tahun 2005. Yang ketiga, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Menurut Lucas tahun 2000. Selanjutnya, teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Menurut Kamus Oxford tahun 1995. Nah, menurut para ahli yang saya tampilkan tadi, kita mendapatkan beberapa kata kunci. Yang pertama adalah informasi. Semuanya menyebutkan tentang sebuah informasi. Dan yang kedua adalah alat. Fungsi alat di sini adalah untuk memproses, menyimpan, dan mengirim sebuah informasi. Dan yang ketiga adalah user atau pengguna. Sebuah informasi itu dibuat pasti ada tujuannya. Yang melakukan ini semua tentunya adalah user atau pengguna. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih efisien penyimpanannya. Lalu apa saja peran perkembangan teknologi informasi di masa sekarang? Yang pertama, di sektor pendidikan, kita sekarang sedang mengalami yang namanya pandemik virus corona. Nah, untuk menghentikan penyebaran virus corona, kita sebisa mungkin menjaga jarak. Peran teknologi informasi di sini adalah pihak sekolah bisa melakukan pembelajaran secara daring. Guru bisa menyampaikan sebuah materi tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan muridnya. Yang kedua, di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, dokter dan perawat bisa mengetahui informasi tentang pasien seperti detak jantung atau tekanan darah dan lain sebagainya. Dan yang paling sering kita jumpai adalah teknologi USG. Ini adalah teknologi untuk mengetahui informasi tentang janin di ibu hamil. Selanjutnya di sektor ekonomi, kalau dahulu proses transaksi jual beli itu dilakukan dengan cara bertatap muka antara penjual dan pembeli. Nah, lewat teknologi sekarang ada yang namanya online shop atau dikenal dengan istilah toko online. Toko online ini adalah platform yang digunakan untuk jual beli tanpa harus bertatap muka secara langsung. Proses pembayarannya pun juga menggunakan uang digital yang terhubung dengan rekening bank kita. Jadi di sini online shop berada di tengah-tengah antara penjual dan pembeli. Penjual akan menampilkan atau memasang produknya di online shop tersebut, dan pembeli akan membeli dagangan tersebut lewat online shop. Selanjutnya di bidang transportasi, yang sering kita temui setiap hari adalah speedometer yang biasanya di sepeda motor atau mobil kita. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang berapa kecepatan kita saat berkendara, terus informasi tentang bensin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah maps digital atau GPS. Nah, dengan teknologi ini kita bisa tahu posisi kita berada di mana tanpa harus membawa peta dan menentukan sendiri lokasi kita berada. Dan yang ketiga adalah tiket digital. Cara pembeliannya ini sama seperti online shop tadi. Kita hanya perlu membuka aplikasi dan menentukan jadwal keberangkatan tanpa harus pergi ke stasiun, bandara, dan terminal. Kelebihannya lagi adalah sistem yang lebih aman. Kalau semisal HP kita ketinggalan, kita hanya perlu login ke email kita dan menunjukkan email tersebut. Karena tiket digital tersebut sudah tersimpan ke email kita saat kita membelinya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.